Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang gelombang lintas medium lossy. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Wahab, NIM 11011184131, dan rekan saya. Nama saya Raja Surya Dharma Lubis, NIM 1101184114. Dan saya Agnesia Indriani Mangupo, NIM yaitu 11011184101. Nah, langsung saya ke materi. Yang pertama itu ada lintas medium yang akan dijelaskan oleh Agnesia. Oke, jadi di lintas medium itu gelombang elektromagnetik yang merambat melalui dua medium yang berbeda akan mengalami perlakuan sebagai berikut. Yang pertama itu gelombang dipantulkan, yang kedua gelombang diteruskan, yang dimana arah atau anak panah yang warna merah itu dia itu sebagai gelombang yang dipantulkan, dan yang anak panah berwarna biru itu gelombang yang diteruskan. Hal itu berlaku untuk gelombang elektromagnetik yang jatuh normal dan jatuh miring. Selanjutnya, gelombang jatuh normal. Misalkan gelombang datang normal, tegak lurus terhadap bidang batas, maka persamaan-persamaan gelombang dapat dituliskan dalam bentuk pasor sebagai berikut. Di sebelah kiri ada gambar daerah 1, daerah 2. Nah, di situ ada gelombang datang dan gelombang terus dengan merambat ke sumbu Z positif, di mana persamaan tersebut adalah E plus X SL sama dengan E plus X01 dikali E pangkat minus Y1Z, dan H plus YSL sama dengan 1 per eta dikali E plus X01 dikali E pangkat minus Y1Z. Dan gelombang terus, dan persamaan gelombang terus adalah E plus XS2 sama dengan E plus X02 dikali E pangkat minus Y2Z, dan H plus YS2 sama dengan 1 per eta 2 dikali E plus X02 dikali E pangkat minus Y2Z. Nah, garis warna merah gelombang pantul itu merambat ke sumbu Z negatif. Persamaannya itu E minus XSL E minus XS1 sama dengan E minus X01 dikali E pangkat plus Y1Z, dan H minus YSL sama dengan minus 1 per eta dikali E minus X01 dikali E plus Y1Z. Di sebelah kiri ada contoh kaidah tangan kanan. Yang warna biru itu adalah gelombang datang dan gelombang terus, dan yang warna merah itu adalah gelombang pantul. Nah, selanjutnya gelombang jatuh normal yang akan dijelaskan oleh Raja Surya. Gelombang jatuh normal yaitu identitas medan listrik dan medan magnet harus kontinu atau malar pada bidang Z sama dengan 0, hingga harus memenuhi syarat batasnya, yaitu EX S1 sama dengan EX S2, E plus X S1 plus E min X S1 sama dengan E plus X S2 dikali dengan Z sama dengan 0, yang hasilnya E plus X 01 plus E min X01 sama dengan E plus X02. Selanjutnya persamaan kedua itu HYS1 sama dengan HYS2, H plus YS1 plus H min YS1 sama dengan H plus YS2. Yang dihasilkan itu E plus X01 per theta 1 min E min X01 per theta 1 sama dengan E plus X02 per theta 2.
Jadi persamaan keduanya itu disubstitusikan dan didapatkan itu hasilnya E plus X01 plus E min X01 sama dengan theta 2 per theta 1 F kali E plus X01 kurang theta 2 per theta 1 kali E min X01. Dan ya, dapat hasilnya itu E min X01 sama dengan theta 2 min theta 1 per theta 2 plus theta 1 dikali E plus X01 sama dengan rho bar E plus X01. Didapatkan rumus koefisien pantulnya itu rho bar sama dengan E min X01 per E plus X01 sama dengan theta 2 min theta 1 per theta 2 plus theta 1. Dan koefisien transmisinya itu T bar sama dengan E plus X02 per E plus X01 sama dengan 2Pi2 per Pi2 plus theta 1. Nah, selanjutnya itu ada contoh soalnya. Yang pertama yaitu gelombang bidang seragam yang merambat di ruang bebas biasanya terdapat di permukaan yang sempurna konduktor. Jika total medan listrik adalah 0 pada jarak 1 meter dari permukaan konduktor sempurna, tentukan frekuensi serendah mungkin dari gelombang datang. Pembahasan contoh soal. Jadi yang ditanyakan itu ER sama dengan 0 dan L-nya itu 1M. Nah, di sini penyelesaiannya lambda per 2 sama dengan 1M sama dengan lambda sama dengan 2. Lambda sama dengan 2 pi per beta sama dengan 2 pi per 2 pi F akar mikro dikali theta sama dengan C per F, atau F sama dengan C per lambda. Nah, F sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 per 2 sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat 8 Hz. Contoh kedua, ke dalam kulit bahan penghantar non-magnetik tertentu adalah 2 mikrometer pada 5 GHz. Tentukan kecepatan fase dalam bahan tersebut. Apakah atenuasi dalam dB ketika gelombang menembus 10 material? Pembahasan contoh soalnya. Jadi pembahasannya itu kecepatan fase sama dengan V sama dengan omega per beta. Untuk konduktornya sama dengan alfa sama dengan beta sama dengan 1 per 2. Pi sama dengan omega alfa sama dengan 2pi kali 5 kali 10 pangkat 9 kali 2 kali 10 min 6 sama dengan 6,28 kali 10 pangkat 4 meter per sekon. Selanjutnya AR dalam kurung dB sama dengan 20 log E1 per E0 sama dengan 20 log mutlak E min do R. Hasilnya itu min 8,686 alfa R. Nah, habis itu karena udah diketahui 20 log E min A do R, hasilnya itu min 8,686 R per do. Jadi kita masukin R-nya itu sama dengan 10 dan do-nya itu sama dengan 2. Jadi min 8,686 dikali 10 per 2, hasilnya itu min 43,4 dB. Sekian dari video kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.